Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elvia Nanda Sofianti dari kelas Ewako NIM P2A00233. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian praktik AI Domain Computer Vision. Baik, langsung saja di sini saya akan mengklasifikasikan 4 jenis hewan menggunakan CNN dengan arsitektur MobileNet. Latar belakang: kucing, kuda, anjing, dan rusa merupakan hewan yang umum diketahui manusia, dan sebagian dari hewan tersebut dipelihara oleh manusia. Setiap jenis hewan memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga memerlukan pemeliharaan yang juga berbeda. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan ketika akan memelihara hewan tersebut. Di antaranya ialah intensitas perawatan, pakan yang diberikan, dan lingkungan yang sesuai. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi telah mendorong manusia untuk mengklasifikasikan hewan secara otomatis. Metode klasifikasi citra yang saat ini sedang berkembang adalah metode deep learning. Salah satu algoritma deep learning yang cukup sering digunakan untuk mengatasi citra adalah CNN, karena memiliki tingkat kedalaman jaringan yang tinggi. CNN sangat cocok untuk melakukan klasifikasi pada jumlah data yang besar, tetapi tidak semua klasifikasi citra memiliki jumlah data yang besar, sehingga akan memengaruhi tingkat akurasi yang dihasilkan pada saat klasifikasi. Oleh karena itu, diperlukan adanya transfer learning untuk mengatasi jumlah data yang sedikit pada klasifikasi menggunakan CNN ini. Rumusan masalah: bagaimana menggunakan metode CNN untuk mengklasifikasi 4 jenis hewan pada arsitektur MobileNet. Kemudian, bagaimana tingkat akurasinya yang dihasilkan. Dataset dan variabel. Dataset yang digunakan yaitu dataset yang disediakan dari kompetisi Kaggle-nya. Kemudian, di variabel yang digunakan terdapat data train dan data valid. Masing-masingnya ini memiliki 4 kelas yang berbeda, yaitu bisa dilihat kelas Horse, sampelnya sejumlah 600, Dog 900, Deer 600, dan Cat 700. Dan ini untuk visualisasi datanya dalam bentuk plot. Untuk lebih jelasnya, kemudian langkah selanjutnya ada preprocessing data. Memproses data training dan data validasi untuk selanjutnya diproses ke modeling. Di proses ini didapatkan data train sebanyak 2.240 gambar dan valid data sebanyak 560 gambar, yang masing-masingnya ini memiliki 4 kelas yang berbeda. Model dan parameter. Model menggunakan arsitektur MobileNet dengan parameter input 224,224,3, densnya 1024,512,4 dengan mengaktifkan ReLU dan softmax. Settingan learning rate-nya sebesar 0,0005 dan momentumnya 0,9. Ukuran kebaikan model. Di sini saya mencoba menggunakan eval sebesar 180. Kemudian di hasil evaluasinya didapatkan nilai akurasi sebesar 0,9679 dengan loss 0,1336. Ini untuk garis yang biru ini merupakan loss, kemudian yang oranye ini merupakan false-nya. Selanjutnya, screenshot leaderboard dan ranking. Per tanggal 27 September 2022, saya menempati peringkat ke-43 dengan tingkat akurasinya di Kaggle ini 0,97530. Selanjutnya saya akan menunjukkan code-nya di CNN. Baik, ini untuk code-nya. Langkah yang pertama, seperti biasa, kita mengimport library yang digunakan. Kemudian kita menginputkan datanya ke dalam pad. Kemudian yang kedua ini kita visualisasi datanya. Yang pertama ini dalam bentuk tabel, terlihat jelas nama kelasnya dan jumlah sampelnya. Kemudian yang kedua, untuk lebih jelasnya menggunakan bar plot, dan yang ini merupakan gambar hewannya, 4 jenis hewan tadi yang akan diklasifikasi. Tahap yang ketiga yaitu
preparing datanya. Di sini membagi data ke dalam data training dan data testnya. Langkah yang keempat yaitu membangun model. Di sini saya menggunakan arsitektur MobileNet dengan input setnya 224,224, kemudian mengaktifkan ReLU dan softmax, dan menyeting learning rate-nya sebesar 0,0005. Kemudian akan didapatkan model summary-nya seperti yang terlihat. Ada total param, trainable param, not trainable param. Ada layer, output set, dan nilai paramnya. Langkah yang kelima, kita mentraining dan evaluasi. Di sini saya mencoba memasukkan epoch-nya sebesar 125. Kemudian didapatkan hasil evaluasinya, loss-nya 0,1252 dengan akurasi 0,96. Hasil yang lumayan. Ya, kemudian preparing for submission, kemudian menyimpan datanya ke dalam bentuk CSV. Selanjutnya kesimpulan. Arsitektur model MobileNet ini sudah cukup bagus untuk klasifikasi 4 hewan berbeda. Kelemahan dari model ini yaitu pada saat melakukan proses training akan membutuhkan waktu yang cukup lama karena data yang digunakan cukup banyak dan learning rate-nya cukup rendah. Dengan menyeting epoch sebanyak 180, memperoleh hasil akurasi sebesar 0,9679. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.